Ngabusers, balik lagi di Istirahat Ngampus, tempat nongkrong online buat lo yang suka banget bahas sejarah dan fakta unik serta hal-hal misterius dari seluruh dunia. Hari ini kita masuk ke sisi tergelap dari sejarah umat manusia. Bukan soal hantu ataupun tempat angker, tapi eksperimen nyata yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Eksperimen-eksperimen ini benar-benar pernah terjadi, didokumentasikan, dan sampai sekarang masih bikin dunia tercengang karena betapa sadisnya dan tidak manusiawi perlakuan dalam eksperimen tersebut. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, Unit 731, neraka di balik militer Jepang. Selama Perang Dunia II, Jepang mendirikan unit rahasia bernama Unit 731 di Harbin, wilayah Manchuria, Tiongkok. Unit ini dikomandoi oleh Letnan Jenderal Shiro Ishii, seorang dokter militer dengan ambisi menciptakan senjata biologis paling mematikan di dunia. Awalnya, Unit 731 ini berdalih sebagai pusat riset pengendalian wabah penyakit, tapi yang sebenarnya terjadi jauh lebih kejam dari imajinasi manusia. Mereka melakukan viviseksasi, yaitu membedah manusia secara hidup-hidup tanpa anestesi atau pengobatan yang layak untuk melihat reaksi organ dalam tubuh terhadap berbagai kondisi. Tahanan dijadikan kelinci percobaan untuk uji frostbite. Tangan dan kaki dibekukan. Tangan dan kakinya dibekukan, lalu dipukuli hingga kulit dan tulangnya terlepas. Bahkan ada eksperimen di mana tahanan ini diberikan infeksi penyakit yang berbahaya seperti antraks dan kolera, lalu diamati tanpa pengobatan medis. Jumlah korban Unit 731 ditaksir mencapai lebih dari 10.000 orang, termasuk warga sipil, perempuan, anak-anak, dan tawanan perang yang tidak bersalah. Ironisnya, banyak dari ilmuwan Jepang yang terlibat akhirnya tidak diadili karena Amerika Serikat menukar data eksperimen mereka dengan kebebasan hukum pasca Perang Dunia II. Yang kedua, eksperimen medis Nazi, ilmu pengetahuan di tangan iblis. Ketika mendengar kata eksperimen medis Nazi yang langsung muncul di benak kepala kita, biasanya yang pertama Auschwitz, yaitu dipelopori oleh Joseph Mengele dan sadisme berkodok sains. Selama Holocaust, Nazi menjadikan tahanan kamp konsentrasi sebagai subjek eksperimen tanpa persetujuan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Salah satu tokoh paling terkenal dan paling ditakuti adalah Dr. Joseph Mengele yang dijuluki The Angel of Death. Ia punya obsesi terhadap anak-anak kembar dan ingin membuktikan sebuah teori supremasi ras Arya melalui eksperimen gilanya. Apa yang dilakukan yaitu benar-benar sadis. Yang pertama ada menjahit dua anak kembar secara fisik untuk mencoba menciptakan kembar siang. Dia juga menyuntikkan bahan-bahan kimia ke mata anak-anak untuk melihat apakah warna mata bisa berubah. Lalu dia juga melakukan operasi tanpa anestesi. Setelah itu membiarkan pasien meninggal secara perlahan. Bukan cuma Mengele, ada juga eksperimen lain seperti uji suhu ekstrim. Tahanan direndam dalam air es untuk menguji ketahanan tubuh. Lalu ada juga eksperimen tekanan udara tinggi dan sterilisasi paksa dengan sinar X dan suntikan kimia. Para korban kebanyakan tidak bertahan hidup. Kalaupun ada yang bertahan, mereka menderita trauma dan cacat seumur hidup. Yang ketiga ada proyek MK Ultra, CIA, dan obsesi mengontrol pikiran orang lain. Kita lompat ke negara paman Sam, yaitu Amerika Serikat, di mana era Perang Dingin kita ketemu proyek super rahasia bernama MK Ultra yang dijalankan oleh CIA. Dari awal 1950 sampai 1973, tujuan proyek ini adalah menciptakan teknik kontrol pikiran untuk melawan musuh saat perang dan memanipulasi agen rahasia. Sungguh benar-benar di luar nalar eksperimen ini. Caranya gimana sih? Caranya dengan menggunakan manusia sebagai bahan percobaan. Seringkali mereka menggunakan percobaan ini tanpa izin sepihak. Eksperimen ini juga melibatkan penyuntikan LSD dalam dosis tinggi, lalu penggunaan hipnosis, isolasi sensorik, pelecehan seksual, dan bahkan penyiksaan terhadap korban. Percobaan terhadap tahanan, pasien rumah sakit, bahkan warga sipil biasa yang tidak tahu bahwa mereka sedang dijadikan objek percobaan.
percobaan. Salah satu kasus paling terkenal adalah kematian Frank Olson, seorang ilmuwan CIA yang diduga dilempar dari jendela hotel setelah diberi LSD tanpa sepengetahuannya. CIA menyebutnya bunuh diri, tapi dari keluarganya percaya ada konspirasi besar di baliknya. Proyek ini baru terbongkar pada tahun 1975 oleh Kongres Amerika Serikat lewat penyelidikan Coase Committee. Dan sebagian besar dokumen MK Ultra ini dihancurkan, dimusnahkan sebelum penyelidikan. Yang keempat, eksperimen penjara Stanford saat mahasiswa jadi monster. Di tahun 1971, psikolog Philip Zimbardo dari Universitas Stanford melakukan eksperimen psikologi sosial yang niatnya awalnya niat awalnya simpel, memahami bagaimana peran dan lingkungan bisa mempengaruhi perilaku manusia. Dia pun merekrut 24 mahasiswa secara acak dan bagi dua kelompok. Yang pertama, sipir penjara dan narapidana. Eksperimen ini dilakukan di ruang bawah tanah gedung universitas yang disulap jadi penjara palsu. Tapi dalam kurun waktu sekitar kurang dari seminggu ya, semuanya itu berubah jadi mimpi buruk bagi dokter ini. Mengapa begitu? Para sipir penjara mulai menunjukkan perilaku sadis, memaksa para narapidana telanjang, menghukum secara fisik dan mental, bahkan menghina secara verbal. Sementara para narapidana di dalam itu ya mengalami depresi dan kepanikan serta kehilangan identitas diri. Psikolog Zimbardo awalnya membiarkan eksperimen ini berjalan dengan mulus dan lancar sampai akhirnya dihentikan setelah 6 hari karena situasi terlalu brutal. Eksperimen ini bukti betapa cepatnya manusia bisa berubah menjadi jahat ketika diberi kekuasaan dan sistem yang mendukung perilaku kejam tersebut. Yang kelima, studi sifilis Tuskegee, eksperimen rasis penuh dusta. Eksperimen ini berlangsung di Tuskegee, Alabama selama 40 tahun ya. Selama 40 tahun 1932 sampai 1972. Sebanyak 600 pria kulit hitam direktur untuk studi sifilis oleh US Public Health Service. Mereka dijanjikan pengobatan gratis. Padahal kenyataannya mereka tidak pernah diberi pengobatan sama sekali. Meskipun penicillin kayak obat sifilis ya udah tersedia sejak 1940-an. Peneliti hanya ingin tahu apakah ketika sifilis tidak diobati dan membiarkannya para subjek sakit sampai meninggal, bahkan saat korban mulai mengalami kerusakan organ dan mental, pengobatan tetap tidak diberikan kepada korban. Lebih parah lagi ya, istri-istri mereka tertular dan anak-anak lahir dengan kondisi sifilis kongenial. Studi ini baru dihentikan setelah investigasi media dan kecaman publik. Pemerintah Amerika Serikat pun ya baru secara resmi minta maaf pada tahun 1997 lewat pernyataannya langsung dari Presiden Bill Clinton. Itulah 5 eksperimen yang paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Dari Jepang ke Amerika, dari Nazi ke Jerman ke universitas ternama, semuanya menunjukkan satu hal. Kalau ilmu pengetahuan lepas dari etika, akibatnya bisa luar biasa mengerikan. Buat kita yang hidup di zaman era modern seperti sekarang ya, ini jadi pengingat bahwa kemajuan teknologi dan ilmu itu harus selalu dikawal ya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan adil. Gimana menurut lo dari kelima eksperimen tadi, mana yang paling bikin lo ngeri? Tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, like kalau lo suka kontennya, subscribe biar nggak ketinggalan video horor dan misteri lainnya. Share ke teman-teman lo yang suka banget bahas-bahas sejarah, fakta unik dan juga misteri di dunia yang seperti di channel ini. Oke, gue pamit dulu karena ada kelas ya. Sampai ketemu di video berikutnya bareng Istirahat Ngampus membahas seperti ini. Oke kawan-kawan, oke Ngampuser, stay critical. See you semuanya.